Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kebahagiaan bagi orang-orang yang hadir di majelis ta'lim. Apa itu diantaranya? May yuridillahu bihi khairan. Siapa orang yang dikehendaki menjadi orang baik, dikehendakinya dan dianggap orang baik ini bukan oleh siapa-siapa, tapi subhanallah, oleh Allah yang maha hakiki. Kalau seandainya Allah berkehendak, seandainya Allah menginginkan sesuatu, itu pasti akan terjadi. Dan subhanallah, ya, yufaqihu fiddin. Maka bagi siapa saja orang yang dikehendaki baik menurut Allah, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadap agamanya. Proses pemberian pemahaman terhadap agama bukan simsalabim abrakadabra blok langsung jadi, tidak, karena kita masih terkungkung dengan makom ikhtiari. Secara umum manusia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berproses menuju suatu hal, dan proses untuk mendapatkan pemahaman keagamaan adalah salah satunya hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan ini sebagai bukti bagi kita sekalian bahwa kita alhamdulillah wa syukurillah ditakdirkan Allah untuk hadir di majelis taklim, salah satunya untuk menjadikan diri kita baik di hadapan Allah. Alhamdulillah. Bapak hadirin jamaah sekalian, melanjutkan materi 2 pekan yang lalu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib an Ibni Umar. An Ibni Umar ini yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar, yang merupakan satu di antara 4 orang ulama di kalangan para sahabat yang bernama Abdullah. Pertama Abdullah bin Umar, kedua Abdullah bin Abbas, ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Abdullah bin Zubair. Alhamdulillah wa syukurillah, di antara ulama yang bernama Sayyid Abdullah yang paling banyak memang Sayyidina Ibnu Abbas dan Sayyidina Umar, termasuk hadis yang Sayyidina Ibnu Umar, termasuk hadis yang menyatakan tentang iman, Islam dan ihsan, itu berasal dari Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar. Kalau ini yang meriwayatkan adalah Al-Khatib, tapi diterima riwayatnya dari Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahabba, sesungguhnya yang paling dicintai. Kalau ada kalimat ahabba, ini menyatakan isim tafdil, isim yang menyatakan pernyataan lebih, akbaru lebih besar, atwalu lebih panjang, akroma lebih mulia, dan lain sebagainya. Kalau dinisbahkan kepada manusia, maka maknanya adalah lebih. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya adalah maha. Seperti akbarnya manusia dengan akbarnya Allah sudah jelas berbeda, ya. Ada seseorang yang bernama Akbar, nah itu dengan harapan
orang tuanya berharap bahwa anak ini sedikitnya memiliki sifat akbarnya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya jangan langsung nama, jangan langsung Asmaul Husna itu, tapi ada qaid yang menyiratkan seorang hamba. Abdur Rahman, Abdur Rahim, Fazlur Rahman dan lain sebagainya. Inna ahabba, sesungguhnya yang paling dicintai. Apa? Ma, sesuatu, yaqulul abdu, yang diucapkan oleh seorang hamba, idza stayqadha, apabila dia bangun, min naumihi, dari tidurnya. Apa yang paling dicintai oleh Allah? Ahabba di sini makna ma'rifatnya adalah kepada Allah ya. Inna ahabba, sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah gitu ya. Min naumihi, dari tidurnya seseorang mengucapkan subhanalladzi, maha suci zat yang yuhyil mauta, yang telah menghidupkan dari kematian, wa huwa, adapun Allah Subhanahu wa taala, ala kulli syai'in qadir, menguasai terhadap segala sesuatu. Ini dikatakan dalam satu hadis, inna ahabba, sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan tasbih. Bagaimana dengan seseorang yang terbiasa mengucapkan alhamdulillah? Sama-sama saja ya. Kalau saya ya, dan mungkin beberapa orang yang sama dengan bacaan saya, yang saya terima waktu kecil adalah alhamdulillahilladzi, semuanya hampir sama ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hampir sama ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kita, ahyana ba'dama, setelah kita semuanya, amatana, dari kematian, karena tidur itu adalah setengah dari kematian. Maka ada jasad, ada ruh, ada ruwan. Apa itu ruwan? Ruwan itu yang suka berjalan-jalan ketika kita sedang tidur. Itu namanya ruwan, bukan ruh. Kalau ruh keluar dari jasad itu namanya meninggal, mati ya. Kalau ruh itu selama Allah menakdirkan kita hidup di alam dunia, ruh masih membersamai kita di alam dunia. Tapi ruh dengan jasad jauhnya berbeda, jauh sekali berbedanya. Kalau ruh itu jauh sebelum kita lahir sudah Allah ciptakan. Sudah Allah ciptakan. Bahkan kalau seandainya kita ditakdirkan untuk hidup di alam dunia ini, ruh itu sudah Allah ciptakan, sudah Allah persiapkan. Dan baru Allah tiupkan ke dalam jasad ini ketika berusia sekitar 4 bulan. Sampai kapan? Sampai Allah menakdirkan kita tinggal di dunia ini ya. Kalau 63 tahun, 70 80 dan sebagainya, itu tergantung tugas yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nah, bagaimana setelah selesai tugasnya ruh itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kembalinya ruh kita kepada Allah itu dalam keadaan dirahmat dan diridhoi oleh Allah, insya Allah, amin. Nah, ruh kembali ke asalnya, sedangkan jasad kembali pula ke asalnya. Asal kita apa? Tanah ya. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan min tin, dari tanah. Justru itu yang menjadikan asbab syaitan. Kenapa mantanggul istilahnya ya?
tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala karena si setan merasa jauh lebih dahsyat dari penciptaannya. Apa itu? Setan diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Nah, ini pula yang menjadi bahan percakapan Allah Subhanahu wa taala ketika menanyakan kepada si iblis. Asalnya wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu memerintahkan kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian semuanya wahai para malaikat, dalam artian lil hurmah, karena bersujud itu hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam satu hadis, seandainya aku perintahkan, aku diperbolehkan oleh Allah untuk memerintahkan sujud, maka satu-satunya yang boleh diperintahkan sujud adalah siapa kira-kira? Sujudnya seorang istri kepada suaminya. Betapa dahsyatnya tanggung jawab suami yang seandainya diperbolehkan, kata Nabi, maka aku perintahkan istri-istri untuk bersujud kepada suaminya. Tapi itu dilarang. Karena kenapa? Satu-satunya yang boleh bersujud, disujudi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika si setan membangkang atas perintah Allah, usjudu, bersujudlah kalian semuanya wahai para malaikat, fasajadu, maka semuanya bersujud tanpa ada pertanyaan, tanpa ada sanggahan, tanpa ada apapun, sujud langsung gitunya, karena yang dilihat adalah perintah Allahnya. Sedangkan malaikat itu la ya'suna abadan ilallah, tidak pernah membangkang, tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Nah, illa iblis, kecuali si iblis. Kemudian Allah bertanya, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda ma khalaqtu biyadi? Wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu terhalang untuk bersujud kepada seseorang yang aku ciptakan? Biyadi, nah, biyadi itu ditakwil ya, biyadi bukan berarti dengan tanganku. Kalau diartikan dengan tanganku, khawatirnya kita terjerumus pada pemahaman mujassimah, yaitu Allah berjisim sebagaimana makhluk lainnya. Padahal mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan makhluknya. Maka takwil biyadi di situ ditakwilkan menjadi dengan makna kekuasaanku. Astakbarta am kunta minal alin? Apakah kamu merasa bahwa kamu menyombongkan diri dan termasuk yang meninggikan diri? Kemudian si iblis menjawablah iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api yang unsurnya lebih hebat daripada segala-galanya, unsur angin, unsur tanah, unsur air. Wa khalaqtahu min tin, dan Engkau ciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Mau juga tuh ya Allah, Nabi Adam dong yang sujud kepada saya, katanya ya. Karena 6.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, aku sudah lebih dulu diciptakan, dan aku beribadah sehebat-hebatnya kepada Engkau, bahkan para malaikat kalah dengan ibadahku, yang menjadikan si setan dijadikan sebagai bukan setan ya, Azazil. Si Azazil diciptakan menjadi pemimpin para malaikat. Cuma karena pas saat itu usjudu, si iblis mantanggul, si iblis membangkang. Jadilah iblis. Ablasa yublisu iblisan, makhluk yang berputus asa dari mirrauhillah, dari kasih sayang Allah, gitu ya.
Syaitona yusyaitonu syaitonan. Yusyaitona itu tersungkur dari rahmat Allah, ya. Nah, namanya bukan iblis, bukan setan, itu panggilan. Nama aslinya adalah tadi siapa? Azazil. Yang disebut dengan iblis atau setan adalah ablasa yublisu iblisan. Makhluk yang terputus dari rahmat Allah, gitu ya. Nah, ketika si setan la'anatullah menjadi makhluk terkutuk, menjawab pertanyaan Allah seperti itu, Allah murka. Kemudian di dalam surah Al-Hijr ayat 11 Allah nyatakan, ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu setan dari surga karena sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang terkutuk, ya. Kamu makhluk terkutuk, ya. Subhanallah, ya. Hanya karena itu saja si setan tidak mau menuruti perintah Allah, padahal bukan sujudnya yang dilihat atau lil hurmah, ya. Sujud itu di situ dalam artian lil hurmah, bukan sujud, bukan menghormatnya kepada Nabi Adam, tapi perintah Allah. Mudah-mudahan insyaallah semuanya, segalanya, selamanya kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang senantiasa tawadhu terhadap semua perintah Allah, untuk tidak memandang bahwa perintah Allah itu sesuatu yang bisa diabaikan. Tidak, semua perintah Allah mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Amin. Bagaimana tentang hadis ini, bahwa Nabi menyatakan yang paling dicintai oleh Allah adalah ucapan subhana, ucapan tasbih, bukannya ucapan hamdalah. Tapi di dalam hadis yang lain, khairud du'a ay alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ini subhana, tasbih, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari redaksi sesudahnya, ya. Alladzi yuhyil mauta, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, itu sama saja. Cuma yang satunya tasbih, yang satunya tahmid. Apakah sama? Secara maknawiyah sama, dalam artian memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, memahaagungkan Allah Subhanahu wa taala, maha segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau dilihat dari sisi lafaz, ya, jangan menjadikan bahwa karena kita sudah menemukan, misal gitu, ya, saya menemukan hadis ini, dalam hadis ini juga begini, bukan alhamdulillahilladzi tapi subhanalladzi. Tidak, ya. Ini namanya mutaradifat, persamaan kata, persamaan makna kalau di sini, ya. Persamaan makna yang maknanya adalah sama-sama mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam syariat yang seolah-olah Nabi menyatakan sesuatu, tapi Nabi menyatakan di dalam hadis yang lain sesuatu yang lain. Seperti halnya ini, ya, di dalam sholat aja. Di dalam sholat sekian lama Rasulullah SAW berjamaah dengan para sahabat. Berarti ini sudah masa hadis nabawi sebangsa Madani, karena berada di Madinah, gitu, ya. Setelah sekian lama Nabi memimpin sholat, Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam hadis yang lainnya menyatakan setiap sholat membaca selalu doa iftitah. Bagaimana doa iftitahnya Nabi? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adata minal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan diriku dan kesalahan-kesalahanku dari sebagaimana engkau menjauhkan
barat dan timur. Kemudian wa aghsilni minal khotoya bil ma'i minal khotoyaya apa tuh ya? Ujungnya ya, wa aghsilni khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, untuk kalimat yang tengahnya saya lupa ya, mohon maaf. Nabi sekian lama dan para sahabat membaca itu karena memang itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah berfatwa, sudah putus gitu ya. Seperti halnya kalau dalam perdebatan gitu ya, kalau di pesantren Jawa Timur biasa untuk musyawarah namanya, bukan debat-debatan, nggak ada debat-debatan, yang ada musyawarah. Nah, pas musyawarah rame gitu, tong tang. Kemudian ada yang mengajukan satu makalah, satu ibarat. Waqala an-Nawawi. Kalau sudah disebutkan waqala an-Nawawi, sudah. Karena mereka taslim semuanya. Karena Imam Nawawi adalah salah satu imam terbesar kalangan mazhab Syafi'i. Kalau disebutkan nama An-Nawawi dan Ar-Rafi'i, sudah mereka taslim gitu ya. Bukan Imam Nawawi Syekh Nawawi Banten, bukan. Ini Imam Nawawi yang lahir di Damaskus ya. Langsung. Kalau di sini kembali kepada tadi bahwa Nabi Muhammad SAW membaca doa iftitah dan para sahabat adalah Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya kama ba'adta masyriqi wal maghrib. Kemudian baru juga Nabi Muhammad SAW Allahu Akbar. Tiba-tiba ada di antara para jamaah yang menyatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Walaupun maknanya hampir sama doa gitu ya. Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar dengan sebenar-benarnya kebesaran Allah. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah, dan sebanyak-banyaknya pujian. Wa subhanallahi bukrata wa asila, dan maha suci Allah dari pagi hingga petang. Setelah selesai Nabi Muhammad SAW dari salatnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lalu Rasulullah langsung berbalik. Siapa tadi yang membaca kalimah Allahu Akbar kabiro tanpa rasa takut? Seorang pemuda ternyata menyatakan, "Ana ya Rasul." Kemudian Rasul menyatakan, itu malaikat berebut kepada orang tersebut karena pintu langit Allah bukakan. Berebut maksudnya berebut menuliskan pahala orang tersebut, dan langit terbuka. Ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan langit terbuka karena kalimat Allahu Akbar kabiro, mungkin nggak itu seorang pemuda tiba-tiba nyeletuk Allahu Akbar kabiro tanpa diizinkan oleh Allah? Tidak mungkin lah ya. Itu pun atas kehendak Allah. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan pintu langit terbuka karena ucapan-ucapan yang tadi. Nah, kemudian ya ini Ibnu Umar ya, sahabat Ibnu Umar. Dalam hadis yang lain memang semenjak Nabi Muhammad SAW menyatakan pernyataan seperti itu, langit terbuka, sampai detik ini aku tidak pernah meninggalkan doa Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, walaupun itu belum diajarkan oleh Rasulullah gitu ya. Jadi bukan berarti sesuatu yang belum diajarkan oleh Rasul, sesuatu yang belum diperbuat oleh Rasul itu hanya terputus di situ saja, bahwa ini sesuatu yang boleh dikerjakan. Ada sesuatu bernama, kalau ucapan bernama qauli, kemudian kalau perbuatan bernama hadis fi'li. Ada satu lagi, apa itu? Hadis takriri. Hadis takriri itu tidak pernah diucapkan oleh Rasul, tidak pernah diperbuat oleh Rasul, tapi Rasul menyatakan atau membenarkan
tentang ucapan maupun perbuatan yang tersebut. Salah satunya yaitu ucapan seorang pemuda yang menyatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka oleh sebagian kalangan kaum muslimin, terutama mohon maaf ya, Nahdlatul Ulama, ini dipakai gitu ya, dipakai. Dari pernyataan-pernyataan Rasul tentang syariat banyak sekali yang berasal dari hadis taqriri, dan ini menjadikan Rasulullah SAW menyatakan apa itu? Perbedaan itu adalah rahmat atau apa ya? Al-ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa perbedaan di kalangan umatku adalah menjadi rahmat. Subhanallah ya. Mudah-mudahan dengan melihat hadis tersebut yang menyatakan dalam hadis yang lain alhamdulillahilladzi, kemudian dalam hadis ini subhanalladzi, kemudian di dalam salat menyatakan Allahumma ba'id baini, kemudian ada yang menggunakan Allahu akbar kabir. Hendaklah kita menjadi bijak dalam melihat perbedaan ya, karena al-ikhtilafu baina ummati rahmatun, yakin bahwa perbedaan di kalangan umatku adalah menjadi rahmat. Justru itu kenapa madhab ada banyak. Madhab itu sebenarnya bukan 4, ada 150 kalau dihitung-hitung. 150 madhab, cuma yang mu'tabar memang ada 4. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Nah, dengan perbedaan antara madhab ini justru menjadi rahmat bagi sekalian alam gitu ya. Salah satunya ketika Imam Syafi'i yang demikian hebat keilmuannya berbeda pendapat dengan Imam Maliki yang yang dahsyat keilmuannya, sama-sama dzurriyyah Rasul. Kemudian berdebatnya masalah ikhtiar, masalah rizki. Kalau kata Imam Syafi'i, tetap wahai tuan guru, katanya, kalau kita menginginkan rizki maka kita harus berusaha. Justru dengan usaha itu mendatangkan rizki. Kata Imam Malik, rezeki nggak perlu dicari. Kalau Allah menghendaki, pasti akan terjadi, gitu ya. Karena namanya juga ulama, gitu ya. Paham dengan keilmuan masing-masing, karena sudah menjadi ulama besar, ya sudah taslim dulunya ya. Kemudian pamitlah Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian di tengah jalan, Imam Syafi'i melihat sekelompok orang yang sedang panen anggur. Kemudian pemilik anggur itu melihat Imam Syafi'i, malum zaman dulu belum ada medsos gitu ya, ilmunya mungkin fatwa-fatwanya sudah diterima tapi orangnya mungkin belum tahu. Dipanggillah Imam Syafi'i, maukah Bapak membantu untuk memanenkan pohon buah anggur? Oh ya, mau, katanya Imam Syafi'i. Kemudian panen anggur lah gitu ya, sebagaimana biasanya. Kalau orang Sunda mah dibuat gitu ya. Dibuat itu artinya membantu panen padi gitu. Setelah bekerja memanen, akhirnya dikasih itu pohon anggur yang besar-besar dan banyak gitu. Imam Syafi'i merasa gembira, alhamdulillah. Tapi bukan gembira karena dikasih anggurnya, bukan, tapi merasa bahwa teori yang disampaikan di hadapan Imam Syafi'i benar adanya. Kenapa? Karena beliau berusaha dulu baru mendapatkan rezeki dari Allah. Kemudian sowan lagi kepada Imam Maliki, wahai tuan guru, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki setelah saya. Beliau tidak menyatakan, tuh kan benar teori saya, bukan. Tapi Imam Syafi'i beradab dengan menyatakan dan menekankan kalimatnya, setelah saya berusaha untuk memanen pohon anggur. Alhamdulillah, ini buat saya dan ini buat tuan guru, setengah-setengah. Imam Malik pun gembira, alhamdulillah wahai Syafi'i, karena emang muridnya ya, wahai Syafi'i, engkau telah membenarkan apa yang menjadi keyakinanmu. Tapi saya juga benar kan? Ketika saya mau ngajar, tiba-tiba ada terbersit dalam hati,
kayaknya enak nih anggur. Tiba-tiba kamu datang ke sini membawa anggur buat saya. Saya tidak berusaha, tapi Allah memberikan saya rezeki. Itu ya. Jadi dua-duanya sama-sama benar. Dua-duanya ulama besar, dua-duanya imam mujtahid, dua-duanya zuriyah Rasul. Subhanallah gitu ya. Jadi al-ikhtilafu baina ummati rahmatun. Jadi jangan sampai baru mendapatkan satu dalil didebatkan sama yang lain, itu diketawakan orang gitu ya. Insya Allah kita mudah-mudahan tidak ya, karena kita para pecinta ilmu sudah jelas insya Allah akan semakin bijak dalam melihat perbedaan. Rawahu al-Khatib an Ibni Umar, diriwayatkan dari al-Khatib dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Selanjutnya, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yanzur, ini sudah ya, sudah di dalam bagian yang lain, cuma berbeda kalimatnya nih, jadi saya hanya membacakan saja ya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum, tidak akan melihat pada bentuk-bentuk kalian semuanya, wala ila ajsanikum, harusnya ini ada titiknya ya, ini tidak ada titiknya. Ahsabikum, harusnya absabikum, ajsabikum, mohon. Wala ila ajsabikum, kepada jasad-jasadmu sekalian. Wala ila amwalikum, dan tidak pula melihat harta-hartamu. Walakin tetapi hanya Allah yanzuru, akan melihat, ila qulubikum, kepada hati-hati kamu sekalian, wa a'malikum, dan amal-amal kamu. Kalau hadis yang sudah lalu berapa ya? Baru 2 bulan kemarin katanya kayaknya. Ini yanzurunya sama, suwarikum sama, ajsamikum sama. Yang bedanya adalah di sini ila amwalikum wa a'malikum, kepada harta-hartamu sekalian, tetapi Allah melihat kepada amalmu sekalian. Yang hadis yang lalu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Nah, ini yang kadang Rasul menyatakan satu hadis di hadapan sekelompok tidak sama dengan hadis yang lain dalam kelompok yang lain, padahal esensinya sama-sama juga gitu ya. Nah, ini yang menyeratkan tentang mutaradifat dalam makna ya, persamaan hadis satu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang lain, walaupun beda secara lafaz, beda dari sisi kelengkapan, namun esensinya sama-sama. Kalau ini sama-sama menyatakan kebeningan hati di dalam menjalankan ibadah, wa a'malikum, dan juga amal-amal ibadah. Kalau yang di atasnya hadis yang menyatakan tentang kalimat subhana dengan alhamdulillah, itu menyatakan sama-sama mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak saya perpanjang ya, karena memang ini sudah. Rawahu at-Tabrani. Kemudian innallaha la yarda, sesungguhnya Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yarda li abdihi, tidak meridhoi kepada hambanya, al-mu'mini, yang beriman kepada Allah, idza adhaba, apabila ditinggalkan, bisofihi, oleh seseorang yang dikasihinya, entah putranya, entah istrinya, entah adiknya, entah ibunya, entah ayahnya, yang jelas seseorang yang sangat dikasihinya, min ahlil ardi, dari penduduk bumi, falsobaro, kemudian dia bersobar setelah kematian orang tersebut, wahtasaba, maksudnya kalau seseorang meninggal kemudian dia tidak mengharapkan apa-apa, bitsawabi, wahtasaba bitsawabi,
dengan mengharapkan pahala. Dunal jannah selain surga. Kalau seseorang meninggal dunia, katakanlah mohon maaf ya, saya ditinggalkan putra saya yang belum lahir, yang belum usianya gitu ya, yang belum lahir namun meninggal di dalam kandungan. Allah tidak ridho kalau seandainya seorang hamba, seorang mukmin ditinggalkan keluarga yang dicintainya, beriman, bersabar, kemudian hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dunal jannah, selain surga. Maksudnya apa? Justru kalau hanya mengharapkan pahala, hanya mengharapkan surga, dunal jannah, selain surga, maka Allah tidak ridho. Maksudnya apa? Seharusnya seseorang hanya mengharapkan ridho dan rahmat Allah, karena surga ini makhluk Allah, pahala ini hanya pemberian Allah, esensinya dilupakan, yang utamanya dilupakan. Kita mengharapkan apa? Rahmat dan ridho Allah gitu ya. Segala sesuatu hanya bisa diraih dengan rahmat dan ridho Allah. Dan kalau seandainya seseorang tidak sabar, maka ini ancamannya luar biasa. Malam yasbir alal bala'i. Ini dalam hadis qudsi ya. Barang siapa yang tidak bersabar kepada cobaanku, kata Allah, walam yardo biqadai, dan tidak ridho dengan ketentuanku. Nah, ini ancamannya luar biasa. Apa itu? Fakhruj min tahtis samai, keluar kamu dari kolong langit bumi ini. Fakhruj min tahtis samai watlub robban siwaya. Subhanallah. Dan silahkan kamu cari Tuhan selain aku. Mana ada gitu ya. Fakhruj min tahtis samai, keluar dari kolong langitku. Mana ada tempat yang selain dari kolong langit Allah. Dan yang paling utama adalah watlub robban siwaya, dan carilah Tuhan yang selain aku. Nggak akan nemu gitu ya. Tidak ada Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mah Tuhan-Tuhanan. Kalau Allah Tuhan yang hakiki. Subhanallah ya. Maka maksud dari hadis qudsi yang subhanallah ya, kalau seandainya Allah menyatakan tentang ridho, itu ridho banget gitu ya. Tapi kalau seandainya ada manusia yang tidak sabar dengan ketentuan Allah, tidak sabar dengan balai yang Allah berikan, kemudian tidak sabar, tidak ridho dengan ketentuan yang Allah tetapkan, fal yakhruj min tahtis samai, maka keluar dari kolong langitku, wal yatlub robban siwaya, dan carilah Tuhan selain aku. Masya Allah. Ini betapa Allah melarang keras untuk tidak bersikap sabar dan tidak bersikap ridho. Mau tidak ridho bagaimana itu ya? Mau ridho atau tidak ridho, ketentuan tetap berjalan. Kemudian mau sabar atau tidak sabar, tetap aja cobaan tetap kehendak Allah. Kita mah hanya berusaha untuk sabar ya. Adapun nangis-nangis sedikit, wajarlah. Nabi juga ketika ditinggal wafat oleh Sayyid Abdullah, oleh Sayyid Qasim, oleh Sayyid Ibrahim, menitikkan air mata. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau menitikkan air mata wahai Rasul? Apakah engkau tidak ridho dengan ketentuan Allah? Mana ada Rasul tidak ridho ya. Rasul menyatakan ini adalah tangisan kebahagiaan, dalam artian tangisan kasih sayang kepada namanya putra. Nggak ada orang tua yang tidak sayang kepada putranya ya. Malam yardo, seseorang yang ridho dengan ketentuan Allah dan bersabar dengan ketentuan Allah, insya Allah ya, salah satu fadilahnya adalah di dunia memang sedih luar biasa, tapi insya Allah Allah janjikan di akhirat nanti, sebelum sampai ke alam akhirat, sudah sampai alam akhirat mah ya, di alam barzahnya itu, di alam barzah itu
sudah keluar dari alam dunia namun belum sampai di alam akhirat. Nah, ketika di akhirat itu diawali dengan padang mahsyar. Nah, justru di padang mahsyar ini kita akan menjadi orang yang paling bahagia dan bersabar atas kesabaran dulu di alam dunia. Kenapa? Karena orang-orang yang ditinggal oleh putra yang belum berusia balik, maka putra itu akan menjadi wildanun mukhalladun atau wildanatun mukhalladah, seseorang yang menyediakan air minum dari telaga Rasulullah SAW, dan juga payung, dalam artian ketika di alam mahsyar orang-orang berpanas-panasan karena dia sudah bersobat, karena akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala payung untuk menahan panasnya sinar matahari. Subhanallah ya. Dengan payung itu tidak akan pernah kepanasan, dan dengan air telaga Rasulullah tidak akan pernah kehausan. Subhanallah, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan semuanya itu dari Rasulullah SAW dan dari Allah Subhanahu wa taala.